menjelaskan tentang fenomena COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen dan produsen di pasar Indonesia maupun pasar internasional. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kalau saya menjadi seorang pebisnis untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen di pasar Indonesia maupun internasional. Semenjak WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya agar tetap bertahan di dalam rumah. Situasi krisis virus corona, perilaku konsumen mulai berubah, mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan, tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal seperti beberapa bulan yang lalu, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman di rumahnya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan atau berkendara untuk membeli, akibatnya pandemi virus ini, konsumen harus membeli secara online. Walaupun pembelian misalnya dilakukan secara offline, konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat, misalnya 1 meter, 2 meter, atau di dekat rumah, itu masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu, konsumen sudah takut karena COVID-19 ini sangat berbahaya. Contohnya saja, ketika jumlah korban meninggal saat COVID-19 ini melonjak tajam dan pemerintah mulai panik, pemerintah akan mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti yang pertama, lockdown, yang kedua, penutupan tempat-tempat keramaian, misalnya hipermarket, supermarket, mall, ataupun warkop lainnya sudah ditutup. Yang ketiga ada karantina atau isolasi. Dan yang keempat ada dilakukan peliburan pihak-pihak kantor ataupun sekolah. Jadi langkanya barang maka lonjakan harga akan terjadi, namun konsumen tidak lagi menghiraukan terhadap harga. Di tengah ketakutan yang mencekam, berapapun harganya, konsumen akan tetap membeli barang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku produsen di pasar Indonesia maupun internasional. Setelah diketahui semakin bertambahnya jumlah korban yang meninggal pada virus ini, sebagian masyarakat mulai mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Salah satunya adalah dengan berburu stok masker. Sayangnya, stok masker di sejumlah toko medis ludes terjual. Jika ada sekalipun, harganya melonjak drastis. Harga masker satu box yang berisikan 50 lembar yang semua terjualnya itu dengan satu box harganya kalau dulu itu 25.000, tapi kalau sekarang bisa mencapai 350.000. Permintaan tinggi juga terjadi pada hand sanitizer dan antiseptik. Sebenarnya jauh sebelum kasus ini ada di Indonesia, sejumlah produsen masker telah melakukan ekspor secara gencar ke beberapa negara, misalnya negara Tiongkok. Produsen atau regulasi dari pemerintah untuk menjaga stok domestik di dalam situasi kegentingan global ini. Dampaknya, ketika kebutuhan negara ini mulai meningkat, maka produsen tidak mampu memenuhinya. Akhirnya, ada banyak produsen masker kain rumahan yang dibuat sendiri untuk menanggulangi langkanya masker medis ini. Jika saya saat ini adalah seorang pembisnis dan pada situasi ini mungkin saya akan tetap mematuhi peraturan dari pemerintah yang mengharuskan untuk tetap selalu di rumah. Mungkin saya akan mengubah pola bisnis saya dengan cara melalui bisnis online. Karena saat ini ya dibutuhkan seorang konsumen, sebagian besar adalah kebutuhan yang bisa dibeli secara online. Karena kalau secara offline atau belanja secara langsung itu akan menambah dampak
korban dari virus COVID-19 ini. Jadi, konsumen tetap menikmati semua yang saya bisniskan, yang saya perjualkan, tanpa melanggar peraturan dari pemerintah yang diwajibkan di rumah dulu. Jadi, saya menghormati konsumen untuk tetap melayani tanpa melanggar peraturan.